Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sayyiati a'malina may yahdi fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, hidayah, dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Pada pagi hari ini saya akan bertausiah yang berjudul tentang bagaimana cara menyejukkan hati. Qurratul Ain, penyejuk hati, penghibur jiwa atau permata hati, sesuatu yang didambakan oleh setiap insan di dunia. Sesuatu yang diinginkan untuk memudahkan manusia selalu meraih kebahagiaan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sifat-sifat kemahasempurnaannya. Telah menjadikan sebab jalan yang sangat sesuai dengan kebutuhan hati manusia yang diciptakannya agar mereka bisa merasakan sebab yang bisa menyejukkan hati yang menjadi penghibur bagi jiwanya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, maka dialah yang lebih tahu tentang cara membahagiakan diri kita lahir dan batin. Dan dialah yang maha kuasa ya untuk menjadikan penghibur jiwa, penyejuk hati bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Artinya, apakah pantas Allah menciptakan itu tidak mengetahui dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 gambaran tentang bagaimana seseorang hamba bisa meraih atau mengusahakan bagi dirinya kesejukan hati, permata hati yang dikenal dengan istilah syariat, dengan Qurratul Ain, penyejuk mata yang kemudian turun ke hati. Yang pertama tentu saja kenikmatan tertinggi di akhirat, yaitu kenikmatan surga. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai balasan bagi orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17 yang artinya, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan. Yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Qurratul Ain di sini merupakan puncak kebahagiaan, puncak dari semua keindahan yang akan dirasakan oleh penduduk surga di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar termasuk ke dalam golongan penghuni surga dengan taufik dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 24. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Artinya, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Yang kedua, kenikmatan iman. Kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan ketika berzikir, membaca Al-Qur'an, melaksanakan ketaatan padanya, belajar agamanya, belajar iman. Inilah yang digambarkan dan disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan tentang sholat yang merupakan munajat seorang hamba dengan Robnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai,
wa ju'ilat qurratu ain fi sholat. Artinya, dan telah dijadikan dalam salat itu penyejuk mataku. Maka hendaknya kita melihat masing-masing dari sikap kita saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kesejukan hati yang sebenarnya, penghibur jiwa yang sesungguhnya. Ibadah yang dilakukan dengan iman yang benar, ibadah yang dilakukan dengan pengetahuan tentang keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Inilah sebab yang menjadikan orang-orang yang beriman di dunia telah merasakan surga, yang dengan itu mereka akan termotivasi untuk meraih surga di akhirat, karena gambarannya seperti yang ada di dunia. Yang ketiga, kenikmatan keluarga yang taat agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman, yang mereka ungkapkan dalam doa permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. Walayina yaquluna rabbana hablana min aswajina wa yuriyatina qurrata ayunin waja'alna lil muttaqina imama. Artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, orang-orang yang beriman setelah dia merasakan kesejukan hati dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ingin kenikmatan yang hakiki ini berkurang akibat dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang dicintai tidak menunggu kecintaannya tersebut. Mereka berusaha untuk mengajak keluarganya, mengajak anak dan istrinya untuk ikut kepada Islam, untuk meyakini akidah yang benar, belajar tauhid, belajar keamanan, semangat menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, dia akan sejuk hatinya, tenang jiwanya melihat anak dan istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang dengan ini mereka semakin menyempurnakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tirmidzi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibuka wa hubba amalin yuharibuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon padamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, amalan yang mengantarku menggapai cintamu. Inilah yang harus kita minta, inilah sebab yang menjadikan hati kita selalu sejuk, selalu dihiasi dengan hiasan keindahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu mendapatkan sebab-sebab yang memperbaiki diri kita, menjadikan sempurna kebahagiaan kita, menjadikan jiwa kita selalu tenang, bahagia dalam kehidupan di dunia, untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih sempurna lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan karunia-Nya. Demikian tausiah yang saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, apa kabar?
Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya. Pada hari ini saya akan membawakan sedikit tausiah tentang sabar menghadapi berbagai macam manusia, atau lebih tepatnya sabar dalam menghadapi seseorang yang mungkin kita suka anggap dia tuh menyebalkan, bikin kita bete, atau bahkan pokoknya bikin ilfeel deh kalau ketemu sama dia. Teman-teman tahu gak sih, ada loh caranya kita sebagai manusia bisa mendapatkan keajaiban dari Allah. Kayak Allah tuh sayang banget sama kita, pokoknya bikin Allah tuh baik banget sama kita, sayang, terus selalu ada buat kita, dan pokoknya pokoknya terbaik deh. Caranya sih satu, itu sholat. Jadi teman-teman, kalau kita mau dapat keajaiban atau dipermudah segala urusan yang kita punya, itu caranya cuma satu, itu dengan sholat. Terus kalau mau dapat keajaiban dari manusia atau dari bumi, itu gimana caranya? Caranya seperti yang tadi di awal Rania bilang, yaitu dengan memperbaiki akhlakul karimah kita atau memperkuat akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu seperti apa? Akhlak yang mulia itu banyak sih, tapi salah satu akhlak mulia yang bisa dibilang sebagai ibu atau utama, sesuatu yang utama dalam akhlak mulia kepada sesama manusia itu sabar. Ya, sabar, kata yang mungkin gampang diucapkan tapi susah banget prakteknya. Kenapa? Karena jaminannya surga. Tapi sebenarnya bisa loh kita latih sabar tuh. Jadi seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah secara sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Tuh, Allah udah ngomong sama kita, kalau kita mau minta pertolongan itu ya caranya dengan sabar dan sholat. Jadi gimana untuk mendapatkan keajaiban atau yang tadinya tuh orangnya gak suka sama kita, atau ngelihat kita tuh sebel juga, atau emang orangnya suka bikin kita kesal, atau bahkan musuh kita yang tadinya musuh tuh bisa jadi dekat banget, atau bisa dipercaya banget, bisa ngebela kita, ada buat kita. Itu caranya ya dengan sabar. Kayak kisahnya Sayyidina Ali saat dia udah menjadi khalifah. Jadi gini, pada suatu hari dia itu mencari pelayannya. Dia panggil pelayannya. Kayak Sayyidina Ali berkata, ya fulan, tapi gak ada jawaban dari pelayannya. Sayyidina Ali pun memanggilnya lagi, ya fulan, tapi tetap gak ada jawaban. Akhirnya Sayyidina Ali pun mencari pelayan tersebut di sekitar istana. Akhirnya Sayyidina Ali menemukan pelayan
satu ruangan. Saat dilihat, pelayan tersebut ternyata sedang bersantai di ruangan tersebut. Sayyidina Ali pun menghampirinya dan bertanya, "Ya Fulan, dari tadi aku memanggilmu. Apakah kamu tidak mendengar?" Lalu sang pelayan dengan santai menjawab, "Dengar, cuma pengen tahu aja, marah apa enggak kalau nggak dijawab," kata sang pelayan. Sayyidina Ali pun tertawa mendengar pernyataan pelayan tersebut dan tidak pakai basa-basi lagi, langsung keluar dari ruangan tersebut dan mengakhiri percakapan dengan pelayannya tersebut. Saat keluar, sang pengawal istana melihatnya. "Loh, Sayyidina Ali, kenapa engkau tertawa?" kata sang pengawal. Lalu Sayyidina Ali pun menjawabnya dan menceritakan kisah yang baru saja dia alami bersama pelayannya tersebut. Sang pengawal pun mendengar kisah tersebut marah. Kayak misalkan pengawalnya ngomong kayak gini, "Wah, sombong banget tuh pelayan. Biarin aja Sayyidina Ali, biar saya ganti dia sama orang yang lebih baik lagi. Biar saya marahin dia habis-habisan." Tapi Sayyidina Ali cuma menjawabnya dengan tenang dan senyuman yang lembut. "Jangan, dia itu adalah guru sabar saya. Jadi saya harus menghadapinya dengan sabar dan tidak boleh dengan kemarahan," kata Sayyidina Ali. Lalu dari situ aja Sayyidina Ali loh, yang seorang khalifah, orang terkemuka di Mekah, yang dihormati oleh seluruh warganya, itu bisa sabar banget atau ngadepinnya cuma dengan ketawa sesantai itu sama pelayan yang mungkin tadi yang dalam cerita kita dengar kayak, "Kok sombong banget ya, kok kurang ajar," gitu. Tapi Sayyidina Ali bisa menghadapinya dengan senyuman dan cuma ya udah santai aja gitu, dengan kesabaran yang sangat tulus. Jadi gitu teman-teman, itu adalah satu contoh dari sahabat, yaitu Sayyidina Ali, yang bisa kita teladani untuk menghadapi manusia atau menjaga hubungan antara sesama manusia di muka bumi ini. Tuh. Emang awalnya pasti bakalan sulit, tapi kalau terbiasa pasti lama-lama biasa. Mungkin segitu aja tausiah singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau pelafalan atau penyebutan dalam tausiah yang saya sampaikan. Saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah milik saya. Itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat, dan tak lupa selawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di sini saya akan menyampaikan mengenai keutamaan sabar dan ikhlas. Pada umumnya kita semua bisa lebih sabar di saat kita diuji Allah SWT dengan hal yang menyenangkan. Tapi saat kita diuji Allah SWT yang tidak menyenangkan,
seperti ujian kesulitan, kehilangan, atau musibah, maka kebanyakan dari kita merasa begitu sulit menerimanya dan sulit untuk bisa sabar. Gimana tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, dan kami pun pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya-lah kami kembali. Mereka itulah yang beroleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketahuilah, sabar akan sangat sulit dilakukan apabila kita tidak mampu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pada hakikatnya hanya ujian. Harta yang kita miliki, anak, keluarga, itu semua adalah ujian dari Allah SWT dan titipan Allah SWT. Kita harus memahami dengan sebaik-baiknya bahwa Allah SWT lah pemilik yang sebenarnya atas segala sesuatu apapun yang kita miliki di dunia ini. Dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah SWT, apabila Allah SWT mengambilnya dari kita, suatu saat nanti pasti akan kembali kepada pemiliknya. Kapanpun pemiliknya menghendaki apa yang dititipkan kembali atau mau mengambilnya dari kita, jadi jangan menjadi stres, terpukul, dan merasa kehilangan yang sangat berat. Karena sesungguhnya dengan adanya musibah, maka seorang hamba akan mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, tak seorang muslim pun ditimpa golongan semisal tusukan duri atau yang lebih berat daripadanya, melainkan dengan ujian itu Allah SWT menghapuskan perbuatan buruknya serta menggugurkan dosa-dosanya. Sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daun-daunnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan yang bila kita renungkan dan pahami dengan sebaik-baiknya, insya Allah bisa membuat kita semua bisa sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujiannya yang paling berat sekalipun. Yang pertama, kita harus percaya pada jaminan Allah SWT. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah SWT yang memiliki diri kita, sangat tahu kemampuan kita, jadi tidak akan mungkin Allah memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan kita. Yang kedua, sebenarnya kita semua pasti mampu untuk bisa sabar dalam segala ujian dan segala keadaan, asalkan kita kuat iman. Kita harus selalu baik sangka kepada Allah SWT dan jangan pernah sekalipun meragukan dan mempertanyakan keputusan, ketetapan, dan peraturannya. Karena itu, marilah kita sabar dan ikhlas dalam keadaan yakinlah bahwa janji Allah SWT pasti benar, dan percayalah sabar dan ikhlas akan membuahkan kebahagiaan hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah SWT dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian yang akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.